Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Untung Suseno, NPM 2021030161, ingin mempresentasikan bab 9 tentang kebijakan fiskal, mata kuliah Ekonomi Syariah, kelas Hukum Ekonomi Syariah, kelas G. Baiklah, langsung saja saya mulai. A. Definisi konsep kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola perekonomian ke kondisi yang lebih baik dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal dapat juga diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam anggaran belanja negara dengan maksud untuk mengetahui jalannya perekonomian. Fungsi daripada sektor kebijakan fiskal menurut Islam adalah: yang pertama, pemeliharaan terhadap hukum; 2. Perumusan dan pelaksanaan terhadap kebijakan ekonomi; 3. Manajemen kekayaan pemerintah yang ada di dalam BUMN; 4. Intervensi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Adapun tujuan dari ini kebijakan fiskal, tujuan yang bersifat ekonomi. Ada 3 faktor. Yang pertama, menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi masyarakat; kedua, meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat; ketiga, memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat. 2. Tujuan yang bersifat sosial dan politik. Pertama, meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga; kedua, menghindari masalah-masalah sosial; ketiga, mewujudkan kestabilan politik. B. Bentuk kebijakan fiskal. Yang pertama ada bentuk penstabil otomatik. Penstabil otomatik adalah bentuk-bentuk sistem fiskal yang sedang berlaku yang secara otomatis cenderung untuk menimbulkan kestabilan dalam kegiatan ekonomi. Dalam suatu perekonomian modern, penstabil otomatis terutama adalah: A. Sistem perpajakan yang progresif dan proporsional. Sistem pajak progresif ialah suatu sistem perpajakan yang mengenakan persentase lebih tinggi seiring dengan semakin tingginya jumlah penda. Sementara pajak proporsional adalah suatu sistem perpajakan yang mengenakan persentase yang sama terhadap seluruh tingkat pendapatan. Kedua sistem perpajakan ini cenderung untuk mengurangi fluktuasi kegiatan perekonomian dari satu periode ke periode lainnya. Sebagai akibat pendapatan disposable akan menurun pada tingkat yang lebih lambat dari penurunan dalam pendapatan nasional. Keadaan ini menyebabkan konsumsi rumah tangga tidak akan berkembang secepat seperti pertambahan pendapatan dan memperlambat ekspansi pengeluaran agregat. B. Kebijakan harga minimum. Kebijakan harga minimum merupakan suatu sistem pengendalian harga yang bertujuan menstabilkan pendapatan para petani dan pada waktu yang sama menjaga agar pendapatannya cukup tinggi. Tujuan kebijakan ini adalah untuk menstabilkan harga dan pendapatan membantu mengurangi fluktuasi kegiatan keseluruhan ekonomi. C. Sistem asuransi pengangguran. Sistem ini adalah suatu bentuk jaminan sosial yang diberikan kepada penganggur. Sistem ini pada dasarnya mengharuskan: 1. Tenaga kerja yang sedang bekerja untuk membayar asuransi pendapatan; kedua, menerima sejumlah pendapatan yang ditentukan pada saat menganggur. 2. Kebijakan fiskal diskresioner. Kebijakan fiskal diskresioner adalah
langkah-langkah dalam bidang pengeluaran pemerintah dan perpajakan yang secara khusus membuat perubahan ke atas sistem yang ada, yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Secara umum, kebijakan fiskal diskresioner dapat digolongkan dalam dua bentuk, yaitu A. Kebijakan fiskal ekspansi atau expansionary fiscal policy. Kebijakan fiskal ekspansi maksudnya adalah pada kondisi perekonomian yang rendah ketika menghadapi masalah pengangguran, dibutuhkan suatu kebijakan yang mampu mendorong perekonomian agar mampu tumbuh dan mengurangi jumlah pengangguran. B. Kebijakan fiskal kontraksi atau contractionary fiscal policy. Kebijakan yang kedua ini dilakukan ketika masalah inflasi yang dihadapi atau perekonomian telah mencapai kesempatan kerja penuh dan tingkat pengangguran sangat rendah. Namun kebijakan fiskal memiliki beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, adanya jeda waktu atau time lag. Dalam periode ini dari menyadari masalah yang timbul sehingga kepada pengaruh yang dirasakan dari kebijakan fiskal yang dijalankan. Ada dua, yaitu ada tiga bentuk jeda waktu yang ada. Yang pertama, recognition lag, yaitu periode di antara bermulanya masalah. Kedua, decision lag atau insight lag, yaitu perbedaan waktu di antara menyadari masalah. Yang ketiga, action lag atau outset lag, yaitu perbedaan waktu di antara pelaksanaan kebijakan. Kelemahan kebijakan fiskal yang kedua yaitu persaingan untuk memperoleh dana di antara pemerintah dan sektor swasta. Yang ketiga yaitu kebutuhan untuk membayar bunga dan mencicil pembayaran kembali pinjaman di masa yang akan datang. Materi selanjutnya yaitu C. Kebijakan fiskal masa Rasulullah. Pada masa-masa awal pemerintahan kota Madinah, pendapatan dan pengeluaran hampir tidak ada. Pada masa Rasulullah, hampir seluruh pekerjaan yang dikerjakan tidak mendapatkan upah, tidak ada tentara formal. Mereka tidak mendapatkan gaji tetap, tetapi mereka diperbolehkan mendapatkan bagian dari rampasan perang seperti senjata, kuda, unta, dan barang-barang bergerak lainnya. Dari kaum muslimin, sumber penerimaan negara terdiri atas kharaj atau pajak tanah, zakat, usyur atau bea impor, zakat fitrah, wakaf, infak dan sedekah, dan juga amwal fadl atau harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris. Dan juga selanjutnya nawaib atau pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan pada kaum muslimin. 9. Khumus atau rikas, harta karun temuan pada periode sebelum Islam. Sementara pendapatan kaum non-muslim pada zaman Rasulullah yaitu jizyah, kharaj, usyur. Sedangkan sumber penerimaan yang lainnya ghanimah atau harta rampasan perang, fa'i, harta dari daerah taklukan, uang tebusan untuk para tawanan perang, kafaroh atau denda, 5. Hadiah, 6. Pinjaman dari kaum muslimin dan non-muslim. D. Kebijakan fiskal masa Khulafaur Rasyidin. Pertama pada masa Abu Bakar. Pada umumnya sumber-sumber penerimaan pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin masih sama pada zaman Nabi, akan tetapi jumlahnya yang berbeda. Sumber penerimaan negara Islam pada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sempat terganggu karena terjadinya konflik internal antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, sehingga munculnya pemberontakan untuk memisahkan diri dari pemerintahan. Langkah-langkah yang dilakukan Abu Bakar dalam manajemen fiskalnya adalah A. Perhatian terhadap kekurangan perhitungan zakat, B. Pengembangan atau pembangunan Baitul Mal, C. Menerapkan konsep balance budget pada Baitul Mal, D. Melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang tidak mau membayar zakat, E.
Secara individu, Abu Bakar adalah seorang praktisi akad-akad perdagangan. Kedua, pada masa Umar bin Khattab. Umar menjalankan pemerintahan setelah Abu Bakar hanya selama 10 tahun. Kebijakan yang telah dilakukan Umar pada pemerintahnya adalah A. Reorganisasi Baitul Mal. B. Diberlakukannya sistem cadangan darurat. C. Pemerintahan bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan minimum makanan dan pakaian kepada warga negaranya. D. Diversifikasi terhadap objek pajak. E. Pengembangan usyur atau pajak pertanian. F. Undang-undang perubahan pemilikan tanah atau land reform. Pengelompokan pendapatan negara pada masa Umar terbagi dalam 4 bagian, yaitu sumber pendapatannya, zakat dan usyur, pengeluarannya, pendistribusian untuk masyarakat setempat. Jika ada surplus, maka surplus tersebut disimpan. Sumber pendapatan yang kedua, humus dan sodakoh, pengeluarannya terhadap fakir miskin dan kesejahteraan. Sumber pendapatan kharaj, fa'i, jiyah, usyur atau sewa, pengeluarannya terhadap dana pensiun, dana pinjaman, terhadap allowance. Pendapatan dari semua sumber, pekerja, pemelihara, anak terlantar, dan dana sosial pada masa Utsman bin Affan. Kebijakan Utsman yang ditempuh pada masa pemerintahnya adalah A. Pembangunan irigasi pengairan. B. Pembentukan organisasi kepolisian untuk menjaga keamanan negara. C. Pembangunan gedung pengadilan. D. Kebijakan pembagian lahan luas milik Raja Persia. E. Meningkatkan anggaran pertahanan dan kelautan. F. Membuat beberapa perubahan administrasi dan meningkatkan kharaj dan jizyah dari Mesir. Yang keempat, pada masa Ali bin Abi Thalib. Ali memiliki konsep yang jelas tentang pemerintahan dan administrasi umum. Konsep-konsep ini didasarkan dalam suratnya kepada Malik Ashtar bin Harits, di mana isinya mendeskripsikan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab penguasa menyusun prioritas dalam melakukan dispensasi terhadap keadilan. Kebijakan-kebijakan pada masa Ali yaitu yang pertama, pendistribusian seluruh pendapatan yang ada pada Baitul Mal sama dengan kebijakan yang dilakukan pada masa Rasulullah dan Abu Bakar. B. Pengeluaran angkatan laut dihilangkan. C. Adanya kebijakan pengetatan anggaran negara. E. Konsep dan definisi Baitul Mal. Yang pertama, sumber dana atau harta Baitul Mal. Syekh Taqiyun An-Nabhani dalam kitabnya An-Nizam al-Istihadi fi al-Islam tahun 1990 telah menjelaskan sumber-sumber pemasukan bagi Baitul Mal dan kaidah-kaidah pengelolaan hartanya. Sumber-sumber tetap bagi Baitul Mal menurutnya adalah fa'i, ghanimah, kharaj, jizyah, pemasukan dari harta milik umum, pemasukan dari harta milik negara, usyur, humus, dan rikos, tambang, serta harta zakat atau An-Nabhani dari buku An-Nabhani 1990. Dua, prinsip pengelolaan harta Baitul Mal. Menurut uraian Taqiyuddin An-Nabhani, ditetapkan berdasarkan 6 kaidah berikut yang didasarkan pada kategori tata cara pengelolaan harta. A. Harta yang mempunyai kas khusus dalam Baitul Mal, yaitu harta zakat. B. Harta yang diberikan Baitul Mal untuk menanggulangi terjadinya kekurangan serta untuk melaksanakan kewajiban jihad, misalnya nafkah untuk para fakir miskin dan ibnu sabil serta nafkah untuk keperluan jihad. C. Harta yang diberikan Baitul Mal sebagai pengganti atau kompensasi atau badal atau uzroh, yaitu harta yang menjadi hak orang-orang yang telah memberikan jasa seperti gaji tentara, pegawai negeri, hakim, tenaga edukatif, dan sebagainya. D. Harta yang dikelola Baitul Mal yang bukan sebagai pengganti atau kompensasi.
tetapi yang digunakan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan secara umum, misalnya sarana jalan, air, bangunan, masjid, sekolah, rumah sakit, dan sarana-sarana lainnya. Harta yang diberikan Baitul Mal karena adanya kemaslahatan dan kemanfaatan. Misalnya pembuatan jalan kedua atau alternatif setelah ada jalan yang lain, atau membuka rumah sakit baru sementara dengan adanya rumah sakit yang lain sudah cukup. Harta yang dihasilkan Baitul Mal karena adanya unsur kedaruratan, semisal paceklik atau kelaparan. Pengeluaran pemerintah. Berdasarkan jenisnya belanja pemerintah dapat dibedakan menjadi beberapa, yaitu yang pertama wasteful spending, kondisi di mana belanja pemerintah memberikan manfaat yang lebih kecil dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Kedua, productive spending, apabila belanja pemerintah memberikan manfaat yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Tiga, transfer payment, yaitu apabila jumlah manfaat yang diterima dan biaya yang dikeluarkan sama besarnya. Pengeluaran negara yang lebih banyak untuk kemaslahatan umat pada zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin adalah sebagai berikut. Ada pengeluaran primer dan ada pengeluaran sekunder. Pengeluaran primer, biaya pertahanan seperti persenjataan, onta, dan lain-lain. Pengeluaran sekunder, bantuan untuk orang yang belajar agama di Madinah. Pengeluaran primer yang kedua, penyaluran zakat dan usur kepada yang berhak menerima menurut ketentuan Al-Quran. Sekundernya, hiburan untuk para delegasi keagamaan, hiburan untuk para utusan suku dan negara, serta biaya perjalanan mereka. Utang pemerintah. Jika suatu negara mengalami defisit anggaran, maka solusi kebijakan unit mengatasinya antara lain. Ada 4. Yang pertama, melakukan pinjaman atau utang, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. 2. Mencetak uang untuk memenuhi kebutuhan anggaran yang mendesak. 3. Melakukan kebijakan pengeluaran uang ketat. 4. Menaikkan tingkat pajak. Kebaikan dari kebijakan pinjaman pemerintah, terutama pinjaman luar negeri, adalah: yang pertama, dana tersebut merupakan suplemen tambahan. Kedua, oleh karena pinjaman dari luar negeri menyebabkan pemerintah tidak bersaing dengan pihak swasta. Ketiga, memungkinkan percepatan dalam pertumbuhan. Yang 4, pinjaman luar negeri adalah dana yang berbentuk mata uang asing. Islam sangat menghindari pemerintah atau bahkan individu untuk melakukan utang demi memenuhi kebutuhannya dikarenakan beberapa alasan. Yang pertama, dengan melakukan utang maka kemandirian perekonomian suatu negara akan terganggu. 2. Berutang bukanlah solusi terbaik karena adanya biaya atas modal atau cost of capital yang harus dibayar. Ketiga, kewajiban mencicil pinjaman berikut bunganya akan menimbulkan tekanan ke atas kestabilan neraca pembayaran. Dan melihat pada dampak buruk yang akan didapat oleh suatu negara yang berutang dibandingkan dengan kebaikannya, suatu pemerintahan Islam diarahkan untuk menghindari utang. Itulah materi dari bab 9. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.